Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masin Daily. Pada video kali ini kita akan membahas konsep Quantum Teaching and Learning milik Bobby DePorter. Jadi Quantum Teaching and Learning ini mengacu kepada konsep mekanika kuantum ya. Jadi kita meminjam istilah pada ilmu fisika ya. Kita mulai dulu dari Quantum Teaching. Quantum Teaching ini punya prinsip bawalah dunia mereka kepada dunia kita dan antarkan dunia kita kepada dunia mereka. Maksudnya adalah sebagai pendidik kita juga harus bisa memahami ya bagaimana dunia peserta didik karena rentang usia yang cukup jauh tentunya dan juga perkembangan zaman yang sudah sangat pesat. Nah, pada Quantum Teaching ini kita awali dulu dari maknanya dulu ya. Jadi Quantum Teaching itu merupakan sebuah orkestrasi dari berbagai interaksi yang ada dalam pembelajaran dan momen-momen pembelajaran. Maka interaksi ini mencakup semua elemen untuk pembelajaran efektif yang mempengaruhi keberhasilan peserta didik. Jadi interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat alami peserta didik menjadi cahaya begitu ya, yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Bagaimana kita ketahui, kuantum itu sebenarnya adalah proses interaksi dari berbagai jenis elemen untuk menghasilkan sebuah cahaya itu dalam dunia fisikanya. Maka quantum teaching di sini berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas. Jadi model pembelajaran kuantum itu menghilangkan kendala-kendala yang mungkin bisa menghambat proses pembelajaran alamiah. Jadi nanti bisa saja kita menggunakan musik dalam proses pembelajaran. Kita bisa mendekorasi lingkungan sekitar atau juga menyusun bahan ajar yang sesuai dan seberapa efektif penyajian serta keterlibatan aktif dari peserta didik atau siswa itu. Nah, ada beberapa prinsip penting di dalam quantum teaching. Yang pertama adalah semuanya berbicara. Jadi bukan hanya penjelasan dari pendidik, tetapi juga bagaimana lingkungan sekitar itu ditata, bagaimana interaksi sosial yang ada di dalam kelas, semuanya memiliki peran masing-masing dan memiliki semacam ikatan gitu di dalam quantum teaching ini. Kemudian prinsip yang kedua adalah semua bertujuan. Semua yang disampaikan oleh pendidik, baik itu positif atau negatif, pasti memiliki tujuan tertentu. Maka ucapkan yang baik-baik saja ya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah alami sebelum menamai. Ini artinya melibatkan pengalaman dari peserta didik supaya mereka mampu untuk memahami kondisi sekaligus konteks dari materi yang akan diajarkan. Prinsip yang keempat adalah akui setiap usaha. Ya, jadi semua peserta didik memiliki plus minus ya tentunya dengan gaya belajar masing-masing, ada yang visual, audio, atau juga kinestetik. Maka semua usaha mereka layak untuk diakui begitu. Dan yang kelima adalah jika itu layak dipelajari, maka itu juga layak dirayakan. Segala bentuk pencapaian atau keberhasilan mereka dalam menyelesaikan tugas misalnya atau berpartisipasi aktif di dalam kelas, semuanya wajib dirayakan ya. Jadi entah itu ucapan terima kasih atau ucapan selamat, semua ini sangat berharga untuk meningkatkan konfidensi atau kepercayaan diri dan juga keterlibatan peserta didik di dalam proses pembelajaran ke depan. Nah, jadi kerangka quantum teaching itu ada 6 ya. Pertama adalah grow, kemudian experience, kemudian naming, demonstrate, repeat, dan juga celebrate. Dalam bahasa Indonesia ini diterjemahkan sebagai kerangka tandur. Tandur itu terdiri atas 6 poin ya. Yang pertama T-nya itu adalah tumbuhkan, A itu alami, N itu namai, D itu demonstrasikan, O itu ulangi, dan R adalah rayakan. Ini sebagai bentuk pengejawantahan dari prinsip-prinsip quantum teaching yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Oke, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama adalah T, yaitu tumbuhkan. Artinya adalah semua pendidik harus menumbuhkan motivasi peserta didik dengan cara menjelaskan tujuan dan manfaat pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi kita juga harus meyakinkan kepada peserta didik bahwa pembelajaran yang akan kita lakukan itu akan sangat bermanfaat untuk kehidupan mereka di masa kini dan juga masa yang akan datang. Itu T, ya, tumbuhkan. Yang kedua adalah A, yaitu alami. Jadi kita harus menciptakan atau menghubungkan pengalaman hidup yang dialami oleh peserta didik
secara umum ya, maka nanti apa yang kita jelaskan bisa dipahami dengan cepat kan gitu. Tujuannya kan memang materi pembelajaran ini supaya lebih cepat ditangkap dan dipahami oleh peserta didik. Maka kita harus menciptakan satu hubungan khusus ya antara materi dengan kehidupan yang dialami oleh peserta didik dalam hidup sehari-hari mereka. Nah, yang ketiga adalah namai N ini. Jadi pendidik itu harus menyediakan kata kunci ya, semacam konsep, model, rumus, atau juga sesuatu yang bisa diinput dengan mudah atau dihafalkan. Misalkan menggunakan metode mnemonik, ini juga sangat bagus karena dengan singkatan-singkatan yang mungkin akan lebih cepat dipahami dan ditangkap oleh peserta didik, itu akan memudahkan mereka untuk menguasai materi yang diajarkan. Kemudian demonstrasikan D. Jadi semakin sering materi itu dipraktekkan, maka peserta didik juga akan semakin menguasai materi pembelajaran tersebut. Pendemonstrasian ini bisa disesuaikan juga dengan gaya belajar peserta didik ya. Jadi tidak melulu bersifat klasikal tapi juga personal. Masing-masing peserta didik kan punya gaya belajar yang berbeda, ada yang visual, auditorial, atau juga kinestetik. Maka pendemonstrasian materi ini bisa disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Kita berikan kebebasan kepada mereka untuk berekspresi sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Berikutnya adalah ulangi. Jadi memang quantum learning atau quantum teaching ini keduanya memiliki sinergi ya dengan teori neuroscience, bahwa repetisi itu akan memperkuat koneksi saraf dan menajamkan ingatan peserta didik. Maka dalam quantum teaching, repetisi bisa dilakukan melalui pembuatan peta konsep, mengingat ulang, menerapkan metode catat susun, dan juga metode-metode lain yang bisa digunakan untuk mengulangi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Semakin banyak mengulang, semakin bagus. Kemudian rayakan. Setiap upaya partisipasi atau penyelesaian tugas dari peserta didik itu wajib untuk dihargai dan diakui. Jadi walaupun hasilnya tidak atau kurang memuaskan, tetap kita harus mengapresiasi, kira-kira seperti itu. Bisa juga menggunakan ucapan terima kasih, ucapan selamat, atau penghargaan dalam bentuk lain. Ini akan meningkatkan kepercayaan diri dan antusiasme partisipasi dari peserta didik dalam proses pembelajaran nantinya. Oke, itu tadi quantum teaching. Sekarang kita masuk kepada quantum learning. Jadi judul bukunya itu Unleashing the Genius in You. Jadi mengeksplorasi atau menggugah kejeniusan di dalam diri Anda gitu. Itu jargon dari quantum learning. Jadi quantum learning itu sebenarnya adalah sistem yang syarat akan seni ya, penuh dengan seni-seni pedagogis tentunya, yang mengatur pembelajaran dan meningkatkan efektivitas pendidik sambil memfasilitasi penguasaan peserta didik terhadap isi atau konten akademik yang sangat ketat. Sistem quantum learning ini fokusnya pada kultur dan kognisi ya, sambil mengatur interaksi antar pendidik, peserta didik, dan konten atau materi pelajaran untuk mencapai hasil akademik dan sosial atau emosional yang diinginkan. Maka sebenarnya ini adalah ya memang sinergis ya dengan pendidikan, bahwa pendidikan itu bukan hanya transfer of knowledge tapi juga transfer of value dan transfer of methodology. Ada sosial emosional juga di dalamnya. Nah, quantum learning ini menggabungkan sugestologi, ya, teknik akselerasi belajar, neurolinguistik, itu dengan sebuah teori atau beberapa teori pendidikan dan pembelajaran, keyakinan, dan juga metode tertentu. Termasuk juga di dalamnya ada teori-teori dan strategi belajar ya, seperti teori otak kanan atau kiri, otak tengah. Nah, tiga teori otak itu ya. Kemudian pilihan modalitas atau gaya belajar peserta didik. Ada juga penggabungan teori kecerdasan majemuk, pendidikan holistik atau pendidikan menyeluruh, belajar berdasarkan pengalaman, belajar dengan simbol, atau juga simulasi atau permainan. Semuanya disatukan menjadi satu kesatuan dalam proses pembelajaran sehingga menjadi sebuah konsep quantum learning, pembelajaran yang bisa mempercepat pemahaman peserta didik. Nah, bagaimana otak kita belajar? Jadi, otak kita belajar itu melalui pengalaman ya. Pengalaman ini bisa diperoleh tentunya dari beberapa hal. Pertama adalah pengalaman kognitif, kemudian emosional, sosial, fisik, dan juga reflektif.
Jadi semua aspek yang dialami dalam kehidupan peserta didik ini bisa membuat otak mereka itu bekerja dan belajar tentang suatu hal yang baru. Nah, kaitannya dengan quantum learning ini adalah bahwa quantum learning itu nanti akan berfokus pada dua hal ya, yaitu kultur dan juga kognisi, di mana dua hal ini sebenarnya adalah turunan dari pengalaman kognitif, emosional, sosial, fisik, dan juga reflektif dari peserta didik. Kita akan bahas satu persatu. Kita awali dari kultur ya, bahwa kultur itu yang dimaksud adalah faktor sosial dan emosional yang membentuk kondisi suatu kelas. Karena kita memang mayoritas pembelajarannya kan klasikal. Nah, kemudian kultur itu sangat penting bagi kemampuan otak untuk belajar. Ada 3 aspek penting di dalam kultur ya. Yang pertama adalah foundation atau fondasi. Fondasi itu mengacu kepada komunitas peserta didik yang tahu bagaimana cara berkolaborasi dan berinteraksi secara efektif. Jadi fondasi ini kaitannya dengan aspek sosial yang ada di kelas. Nah, kemudian ada atmosfer. Atmosfer itu mengacu kepada iklim yang positif di mana peserta didik merasa aman untuk mengambil risiko kognitif maupun emosional. Jadi atmosfer ini lebih kepada bagaimana bonding emosional dari peserta didik di dalam kelas ya. Maka kita harus menciptakan suasana yang bebas resiko. Jadi bebas berpendapat, freedom of speech, dan juga bagaimana peserta didik merasa aman dan nyaman untuk mengajukan ide-ide atau gagasannya di dalam kelas. Yang ketiga adalah environment. Environment itu kaitannya dengan ruang fisik ya, lingkungan fisik yang mendukung budaya kelas dan meningkatkan pencapaian dari proses pembelajaran. Lingkungan fisik ini nanti bisa dimaknai sebagai penataan ruangan, penataan tempat duduk, atau juga dekorasi ruang kelas yang membuat peserta didik bisa merasa nyaman. Nah, itu 3 aspek penting di dalam kultur. Kemudian pada ranah kognisi, kognisi itu kemampuan otak untuk memproses, menalar, mengingat, dan menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan peserta didik tentunya. Nah, di dalam kognisi ini ada 3 aspek penting, yaitu design, deliver, dan deepen. Desain ini adalah perencanaan dan perumusan tujuan yang menciptakan keterlibatan, pemahaman, dan retensi peserta didik. Semakin bagus perencanaan dari materi yang akan dibawakan, semakin jelas perumusan tujuan yang yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut, maka keterlibatan, pemahaman, dan retensi peserta didik itu akan semakin meningkat. Kemudian deliver ini merupakan fasilitasi terampil dari pendidik untuk meningkatkan partisipasi, kompetensi, dan kepercayaan diri peserta didik. Maka pendidik ini dituntut untuk aktif ya di dalam melakukan fasilitasi dengan berbagai cara, berbagai strategi, metode, dan juga media untuk menyampaikan isi materi pembelajaran kepada peserta didik supaya partisipasinya meningkat, kompetensinya lebih bagus, kepercayaan diri juga semakin baik. Kemudian deepen ini adalah pendalaman ya. Pendalaman bisa berupa review, penilaian, umpan balik, dan juga refleksi yang memperkuat pemahaman dan retensi peserta didik. 3 aspek ini masuk ke dalam ranah kognisi. Nah, jadi ada 8 kunci keunggulan di dalam quantum teaching and learning ya. Ada 8 kunci di dalam mensukseskan pembelajaran kuantum ini. Pembelajaran kuantum itu menyoroti pentingnya soft skill kultur pembelajaran dengan menanamkan 8 kunci keunggulan sebagai prinsip pedoman umum untuk dijalani. Ya, ada integrity atau integritas ya. Kemudian kegagalan itu adalah selalu menuju kepada kesuksesan. Jadi berbicara dengan tujuan yang baik. Kemudian this is it, nanti akan saya jelaskan. Ada komitmen, ada ownership, ada flexibility, ada balance. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, integrity atau integritas tadi. Jadi kita ini diminta untuk mendemonstrasikan nilai-nilai personal yang positif pada semua yang kita lakukan dan kita ucapkan. Jadi integritas itu kesatuan antara pikiran dengan perbuatan dan ucapan gitu ya. Jadi kita harus mencocokkan itu apa yang
kita lakukan dengan apa yang berlaku di dalam nilai-nilai kehidupan sehari-hari, itu integritas. Nah, kemudian yang kedua adalah kegagalan itu menuju kepada kesuksesan. Jadi kita harus belajar dari kesalahan ya. Jadi kita harus melihat kesalahan-kesalahan sebagai umpan balik yang bisa membuat kita merasa semakin bagus. Jadi itu kegagalan-kegagalan itu kita anggap sebagai sebuah umpan balik yang juga menjadi sumber informasi bagi kita ya, untuk belajar, kemudian tumbuh dan juga sukses di masa depan. Yang ketiga adalah speak with good purpose. Jadi kita harus berbicara secara jujur dan baik dengan tujuan-tujuan yang baik. Kita juga harus berpikir sebelum kita berbicara. Jadi pastikan tujuan kita semuanya adalah positif dan kata-kata yang kita ucapkan semuanya memang bagus ya, karena ini adalah sugesti nantinya. Kemudian yang keempat adalah this is it. Jadi kita harus menciptakan momen-momen dalam pembelajaran ya. Jadi kita tidak menunggu momen, tetapi kita harus menciptakan momen itu sendiri. Kita harus fokus kepada perhatiannya harus difokuskan kepada momen-momen saat ini, dan kita juga harus terus menciptakan perilaku-perilaku yang positif tentunya. Nah, kemudian komitmen ini berkaitan dengan konsistensi dan juga sebuah determinasi ya. Ini gambaran dari determinasi. Jadi kita harus membuat impian kita itu menjadi nyata. Kita harus menciptakan suatu perilaku yang positif dan juga mengikuti visi atau pandangan kita tanpa ragu sedikit pun. Itu komitmen. Kemudian ownership, kita harus bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang kita lakukan, juga pikiran-pikiran, perasaan, kata-kata, dan juga tentunya tadi tindakan ya, dengan apa yang sudah kita pilih, kita tentukan, sekaligus memikirkan implikasinya ke depan seperti apa. Itu ownership, tanggung jawab moral. Nah, kemudian flexibility atau fleksibilitas, kita juga harus mampu untuk mengakui ya, bahwa misalkan ada kesalahan atau kekurangan kita di masa lalu, kita harus kita harus bersedia untuk melakukan sesuatu secara berbeda ya. Kalau sudah tahu itu tidak berhasil untuk diterapkan, nah kita harus mencari jalan yang lain. Itu fleksibilitas tuh di situ maksudnya. Kemudian balance itu keseimbangan. Kita harus menjalani kehidupan dengan cara yang terbaik ya. Kita harus fokus kepada apa yang bermakna dalam hidup dan juga tentu saja bermakna untuk orang lain juga. Di sini ada kesesuaian ya antara pikiran, tubuh dan juga emosi dengan pilihan-pilihan yang kita ambil. Nah, inilah 8 kunci utama di dalam quantum learning. Oke, di dalam buku Excellence in Teaching and Learning, ini karya Barbara Given dan juga Bobby DePorter ya. Ini termasuk dalam the Quantum Learning System, bahwa excellence in teaching and learning itu keunggulan dalam pengajaran dan pembelajaran itu dibagi menjadi 2 aspek ya. Ada komponen kultur, ada komponen kognisi. Komponen kultur ini sebenarnya adalah fokusnya pada pembangunan karakter, kemudian mengirim pesan-pesan yang intensional, yang positif tentunya, kemudian memahami dunia peserta didik dan juga mengakui usaha-usaha yang dilakukan oleh mereka. Kalau komponen kognisi ini kita harus menjadi semakin jelas tujuannya, kita menciptakan pengalaman-pengalaman, kita mengkultivasi pemikiran-pemikiran dan juga merayakan pembelajaran. Nah, masing-masing ini memiliki pembagian ya. Jadi komponen kultur kelas itu nanti berkaitan dengan social learning foundation tadi, kemudian emotional learning, atmosphere yang sudah saya bahas tadi ke depan, dan juga implicit learning atau environment, lingkungannya. Kalau komponen dari kognisi itu cognitive learning ya, ini adalah desain atau perencanaan, kemudian deliver tadi mengacu kepada physical learning, jadi pembelajaran fisik. Deepen, pendalaman, ini berkaitan dengan pembelajaran yang reflektif.
Oke, pembagiannya lebih rinci seperti ini. Jadi social learning itu atau foundation tadi ini meliputi 8 kunci keunggulan, ada pembangunan karakter, pembangunan komunitas peserta didik, pengambilan keputusan, dan lain-lain, termasuk juga ekspektasi, nilai, dan juga keyakinan. Nah, di sini ada beberapa poin ya yang nanti bisa kita diskusikan. Kemudian emotional learning tadi kaitannya dengan atmosfer, ini bisa dilihat di sini ya, ada beberapa poin penting di sini, termasuk juga bagaimana peserta didik merasa nyaman. Kemudian kita ciptakan zona belajar, kita tanamkan bahwa academic risk atau resiko akademik itu nol ya, jadi ini aman untuk berpendapat di sana. Kita juga menciptakan kondisi-kondisi yang nyaman bagi peserta didik secara emosional di sini. Kemudian di sini ada implicit learning atau environment atau lingkungan fisik tadi. Ada rencana ganda alam bawah sadar ya. Artinya di sini ada keterikatan antara gaya belajar, proses belajar, dan juga lingkungan sekitar. Jadi alat-alat yang dibutuhkan, alat peraga, atau juga beberapa media yang penting di dalam proses pembelajaran, termasuk juga tanaman-tanaman atau penataan bangku ya, ruang kelas. Ini menjadi penting juga. Itu komponen kultur kelas. Berikutnya ada komponen kognisi. Komponen kognisi ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ada design, deliver, and depend. Cognitive learning, physical learning, dan reflective learning. Ini semuanya mengacu kepada quantum learning teaching cycle. Ada siklus ya, siklus di dalam quantum teaching and learning. Jadi kita harus menyiapkan peserta didik, kita memfasilitasi pembelajaran, dan juga membuat pembelajaran itu menjadi solid. Caranya bagaimana? Ini dia. Menyiapkan peserta didik itu pertama melalui penanaman rasa penasaran, curiosity, kemudian menciptakan pengetahuan dan juga skema. Ini bisa melalui peningkatan ketertarikan, kita juga bisa mengungkapkan kebaruan, cerita, atau juga atensi atau perhatian peserta didik. Ini cara menyiapkan peserta didik. Kemudian untuk pembelajaran ini yang dimaksud fasilitasi ya, di dalam pembelajaran kita bisa mengajarkan materi-materi yang baru dan juga menuntut keterlibatan aktif dari peserta didik. Ini bisa dilakukan melalui multimodal teaching, artinya pengajaran dengan model yang beragam, questioning atau bertanya, kolaborasi, memikirkan atau menalar, komunikasi, kreativitas, kemudian manajemen di dalam menyatakan suatu pendapat, dan juga di sini ada musik di sini. Ini merupakan fasilitasi dalam pembelajaran ya. Maka jangan membatasi diri dengan satu strategi atau metode tertentu yang kita anggap bagus. Bisa jadi strategi itu tidak disukai oleh beberapa peserta didik. Nah, itu. Ingat, quantum learning itu kita harus membawa dunia kita kepada dunia mereka, dan kita juga harus memahami dunia mereka tentunya. Nah, untuk solidify learning atau pembelajaran yang harus disolidkan ini melalui verifikasi pemahaman dan juga membimbing akuntabilitas, refleksi, dan juga penerapan dari proses pembelajaran itu. Ini bisa dilakukan melalui penilaian yang berkelanjutan, kemudian umpan balik yang korektif, refleksi mendalam, kemudian menjaga atau mencatat pencapaian-pencapaian dalam sebuah record, penentuan tujuan ya, goal setting, serta selebrasi atau perayaan. Nah, ingat, semua ini merupakan siklus di dalam quantum teaching and learning. Semakin sering dan semakin banyak elemen-elemen ini kita libatkan dalam proses pembelajaran, maka menurut Bobby De Porter ini akan semakin bagus ya di dalam menciptakan siklus quantum teaching and learning. Saya kira itu dulu, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita bisa sambung diskusinya pada kelas online yang kita miliki. Sekian, terima kasih. Tetap keren, tetap semangat, jaga selalu kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.